Sesi ini saya buat untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian ya. Disclaimer juga kalau saya ini hanya manusia biasa. Jadi apa jawaban saya dari pertanyaan kalian, itu jangan ditelan mentah-mentah, karena bisa jadi saya salah. Kalau kalian pengen ngirim pertanyaan, bisa lewat Twitter. Oke, langsung aja. Pertanyaan pertama. Pak, katanya Hasyim Jojo Hadikusumo, kabinet baru Pak Prabowo nanti ada kementerian khusus untuk properti. Fungsinya buat apa ya Pak? Jual jabatan kah? Iya kah? Saya sih belum lihat ya susunan kabinetnya gimana. Tapi setahu saya kayaknya nggak ada. Tapi saya jawab, jadi bisa dibilang salah satu fondasi kekayaan atau wealth dari rakyat di semua negara itu adalah properti. Dan ketika value atau nilai properti itu terus menurun, maka kekayaan atau wealth dari masyarakat itu juga akan turun. Dan dampaknya bisa ke berbagai macam hal. Yang paling gampang aja deh. Umumnya, orang kalau butuh modal buat bisnis atau buat dana darurat, kalau mereka mau minjem bank, biasanya kan yang dijaminkan itu adalah surat tanah atau properti. Nah, kalau nilai kolateral atau nilai dari jaminannya, dalam kasus ini properti, nilainya terus menurun, maka pihak bank pasti minta jaminan atau kolateral lain. Dan kalau nasabah nggak bisa memenuhi, maka kreditnya akan di-cancel, atau malah sekalian kolateral atau jaminannya disita. Nah, bank ini kalau melakukan sita jaminan, bank itu nggak pengen aset atau properti. Buat apa? Bank itu pengennya cash. Jadi setelah sita properti terjadi, biasanya bank akan jual properti itu dengan harga yang sangat-sangat murah. Dampaknya, katakanlah properti tadi itu ada di daerah A. Karena properti itu dijual murah, maka ada kemungkinan properti-properti lain di daerah A tersebut tertekan juga akan ikut turun harganya. Nah, makanya kalau ada wacana kementerian baru di bidang properti, itu ya gunanya untuk menyetabilkan sektor properti itu sendiri. Karena kalau kolaps, efek dominanya tuh panjang banget. Lihat aja krisis Amerika tahun 2008. Penyebabnya kan properti. Lanjut ke nomor 2 ya. Pak, kalau di analisa saham tertulis PE ratio 10.00x, berarti bisa dibilang balik modal dari saham yang saya tanamkan itu 10 tahun lagi ya Pak? Oke, PE ratio itu gunanya bukan buat ngukur balik modalmu itu kapan. PE ratio digunakan untuk mengukur apakah saham tersebut itu overvaluasi atau undervaluasi. Semakin besar PE ratio, itu menunjukkan bahwa harga saham itu overvaluasi. Nah, hal lain yang bisa dilihat atau diperhatikan dari PE ratio itu adalah kemampuan perusahaan tersebut untuk menghasilkan profit atau dividen. Lanjut ke pertanyaan ketiga. Pak, kabinet baru 40 kementerian itu buang-buang duit gak sih? Nanti kalau negara bangkrut gimana? Ya, enggak juga. Dulu kalau nggak salah negara kita pernah punya sampai 100 kementerian. Pertanyaan nomor 4. Pak, menurut Bapak, worth it nggak saya ambil kelas kripto, forex, dan saham? Kalau kamu mau, ya silahkan ikut. Tapi menurut saya, nggak ada gunanya. Dan saya lebih menyarankan untuk kalian ambil kelas yang ngajarin skill. Misalnya, marketing, public speaking, coding, dan sebagainya. Pak, gimana menurut Bapak tentang kebijakan Nadiem Makarim? Bapak setuju nggak dengan model pendidikan kita saat ini? Seperti dihapuskannya UN, adanya sistem zonasi, dan kurikulum merdeka belajar. Sebenarnya, sistem pendidikan kita sekarang itu nyontek dari banyak negara lain. Ide atau konsepnya itu bagus, cuman emang nggak cocok atau belum cocok sama Indonesia. Di Singapura, SD itu sistemnya juga zonasi. Cuman di sana, itu semua fasilitasnya udah distandarisasi. Dari mulai buku sama peralatan penunjang kegiatan belajar, semua udah distandarisasi. Bahkan, guru pun juga distandarisasi. Nah, kenapa Singapura pakai sistem zonasi? Itu salah satu alasannya untuk mengurangi macet. Karena kan Singapura negara kota pekerja ya. Jadi pagi itu, anak sekolah sama pekerja sama-sama berangkat. Kalau sekolah pelajar dekat, berarti kan mereka nggak perlu pakai kendaraan, baik pribadi maupun umum. Mereka bisa jalan atau sepedaan aja ke sekolah. Nah, kenapa sistem zonasi itu belum cocok di Indonesia? Ya karena fasilitas sama standar guru di sekolah-sekolah itu beda semua.
Akibatnya ya, kalau ada anak yang cerdas, tapi karena zonasi, dia cuma bisa masuk ke sekolah yang fasilitas sama gurunya jelek, ya dia kan akan susah berkembang dan mengeluarkan potensinya. Sebaliknya, kalau ada anak yang nakal dan bodoh, karena sistem zonasi, dia dipaksa masuk ke sekolah yang fasilitas dan gurunya bagus. Otomatis kan aturannya di sekolah juga ketat. Anak ini akan kesulitan untuk beradaptasi. Dia nanti stres, merasa kalah sama teman-temannya yang pintar dan rajin, dan jadinya minder. UN pun juga sama, kan dihilangkan biar pelajar itu nggak stres ya. Kenapa kok pelajar bisa stres karena UN? Pertama, karena ya dari Sabang sampai Merauke, meski soal UN-nya sama, tapi kan standar dan kualitas sekolahnya kan timpang banget. Yang kedua, karena negara kita banyak yang miskin. Orang yang kaya, anak-anaknya kan bisa ikut bimbel, ikut les. Sedangkan pelajar kan masih muda, hatinya kecil. Yang miskin jadi gampang minder, nanti stres. Enak banget ya pelajar, sekarang diperhatikan banget well-being-nya. Itu tadi jawaban logis. Kalau saya pribadi, saya setuju. UN harus terus ada. Kenapa? Indonesia ini negara berkembang. Sekolah di negara berkembang itu tujuan utamanya ya untuk menciptakan tenaga kerja yang berkualitas. Nggak usah muluk-muluk dulu bahas untuk menciptakan anak muda yang jago berbisnis. Negara kita ini kekurangan SDM berkualitas, makanya dicap negara SDM rendah, karena memang faktanya seperti itu. Sebagai pembanding, saya kasih contoh negara berkembang lainnya, yaitu Vietnam. Di tahun 2012, Vietnam bikin program yang namanya Vietnam Mengejar. Saat itu, meski GDP per kapita Vietnam itu 30% lebih rendah dari Indonesia, kalau nggak salah ya. Tapi tahu nggak, gaji guru di sana berapa? Sekitar 5 juta. Dan itu di tahun 2012. Kalau sekarang, di Hanoi, gaji guru, dan bukan guru sekolah internasional ya, itu sekitar 8 juta. Bandingin aja sama gaji guru di Indonesia. Sedih ya kalau ngelihat ada guru curhat masalah gajinya di internet. Vietnam itu benar-benar serius nyaring guru-guru yang berkualitas. Dan bahkan di sana, guru itu jadi salah satu karir favorit yang bisa menjamin kehidupan. Jadi kalau mau Indonesia maju, guru-guru itu harus distandarisasi dan dimuliakan dengan memberikan kompensasi yang menarik untuk jasanya. Pertanyaan ke-6. Pak, ada isu Pak Prabowo bahas Perang Dunia Ketiga waktu rapat DPR. Apakah Perang Dunia Ketiga akan terjadi? Kalau masalah kayak gini, saya kurang menguasai ya. Tapi menurut saya pasti akan terjadi. Cuman kan belum tahu kapan. Pertanyaan nomor 7. Pak, kenapa persepsi masyarakat kita terhadap PNS itu sangat baik ya Pak? Padahal kan gajinya PNS kan nggak segede itu. Bahkan PNS di daerah-daerah terpencil gajinya nggak nyampe UMR Jakarta. Padahal kan masih banyak pekerjaan lain yang gajinya lebih tinggi Pak. Ini teori saya aja ya. Tapi menurut saya, masyarakat kita itu mindsetnya masih terbiasa dengan kultur feodalisme. Apa itu feodalisme? Silahkan kalian cari tahu sendiri. Tapi karena masyarakat kita masih berpikiran feodalisme, itu menyebabkan mereka berpikir bahwa bekerja sebagai priayi atau simpelnya jadi bawahan dari penguasa itu dianggap suatu kehormatan dan kebaikan. Selain itu juga karena masyarakat menganggap bahwa kerja jadi PNS itu aman dan santai, karena kan negara nggak akan bangkrut ya, jadi PNS nggak akan kena PHK. Terus juga untuk naik jabatan di PNS, kamu cuma perlu melakukan masa bakti kerja aja. Dan nggak neko-neko, otomatis jabatan naik. Sedangkan kalau kamu kerja di swasta, kan ada target yang harus selalu dipenuhi. Itu pun juga belum menjamin kamu akan naik jabatan. Belum lagi adanya risiko PHK ya. Pertanyaan nomor 8. Pak, saya nggak suka sama programnya Pak Prabowo tentang makan siang gratis Pak. Indonesia kan mental preman dan pungli Pak. Saya yakin nanti anggarannya pasti dikorupsi sama pemenang tender. Sebenarnya urusan pungli dan premanisme di Indonesia itu udah rahasia umum ya. Kita lihat aja kasus kemarin yang makanan di acara PON. Kalau nggak salah kan budget untuk makanan atlet itu 50.000 ya. Tapi isinya nggak jelas kayak gitu. Yang mungkin bahkan nggak nyampe 20.000. Kalau solusinya sih ya kita pasarin aja sama pemerintah. Kalau solusi dari saya, ini pikiran pendek saya aja ya. Pemerintah harus ngasih spesifikasi yang jelas tentang apa aja yang perlu ada di dalam paket makanan siang gratisnya. Bahkan kalau perlu, dikasih foto dan dikawal juga sama masyarakat. Sehingga nanti para pemenang tender itu nggak bisa nakal. Kalaupun nakal ya, paling kan cuma markup 10-20% dari budget per paket ya. Dan ini menurut saya masih bisa dimaklumi.
karena setidaknya ekspektasi, budget, dan realita itu masih masuk akal. Pertanyaan nomor 9. Pak, menurut Bapak, pemerintah itu bisa kerja nggak, Pak? Bapak tahu kan kalau akhir-akhir ini banyak PHK di mana-mana karena pabrik-pabrik banyak yang bangkrut. Terus juga karena itu banyak narasi kalau kita lagi deflasi, Pak. Menurut Bapak gimana? Waduh, yang ini kayaknya bakal panjang ya. Terus juga, kenapa sih? Pertanyaan yang masuk itu tentang pemerintah terus. Saya kan bukan orang politik. Tapi nggak apa-apa, saya jawab semampu saya. Jadi gini, negara kita ini agak unik. Dulu ketika kita sukses di agrikultur ya, bahkan sampai dapat julukan lumbung padi Asia kalau nggak salah. Kita tuh seharusnya masuk ke fase manufaktur atau industrialisasi. Tapi karena krisis 98 dan jatuhnya pemerintah, fase manufaktur tadi itu kita skip. Ya karena memang negara lagi kolaps dan harus ngurusin hal-hal lain. Nah, setelah negara kita bisa bounce back, bisa bangkit, kan prosesnya lama tuh. Kita jadi tertinggal 10 tahun dari negara lain. Lalu, pemerintah saat itu mikir, kalau kita lanjut ke fase manufaktur, kita udah nggak bisa bersaing dengan negara lain yang udah duluan ke manufaktur. Makanya, fase manufaktur ini di-skip sama pemerintah. Karena daripada membangun industri manufaktur dan tidak bisa bersaing, pemerintah lebih milih untuk loncat aja ke fase selanjutnya, yaitu industri digital. Tapi ternyata di fase ini kita juga nggak lancar. Nah, karena kita nge-skip fase manufaktur, industri-industri manufaktur yang udah jalan duluan dari zaman dulu, dan bahkan sempat jadi unggulan ekspor negara kita, seperti tekstil dan lain-lain, itu akhirnya bangkrut dan bikin PHK di mana-mana. Perkiraannya sih akan ada sampai 65.000 orang yang akan di-PHK sampai akhir tahun nanti. Namun bukan berarti Pak Jokowi kemarin ini nggak kerja ya. Bukan berarti Indonesia itu nggak ada lowongan pekerjaan, guys. Pemerintah itu udah bikin banyak lowongan pekerjaan. Contohnya di Jember sama Jogja. Di sana itu ada ribuan lowongan pekerjaan yang nggak terpenuhi. Penyebabnya kenapa? Karena terjadi dislokasi, ketidaksesuaian antara kebutuhan dan tenaga kerja yang ada. Karena lapangan pekerjaan sekarang itu semakin membutuhkan spesialisasi dan teknik yang semakin tinggi. Bukan tenaga buruh atau brute force doang. Makanya saya selalu bilang sama kalian, dunia itu udah berubah, kita harus bisa adaptasi. Dan sekolah sama kuliah itu penting supaya kita bisa adaptasi di dunia yang udah banyak berubah ini. Oke, selain masalah manufaktur tadi, PHK itu banyak juga terjadi di startup. Dan faktanya, 80% startup di tahun pertama akan gugur. Dan dalam 3 tahun itu hanya 5% aja yang bisa survive. Dan setelah 5 tahun, cuman kurang dari 1% startup yang bisa survive. Makanya, udah jelas sekali, sektor startup itu akan selalu ada PHK. Nah, untuk perusahaan besar yang udah kuat bertahun-tahun, kalau ada yang melakukan PHK, itu ya karena ekonomi global memang lagi mengalami pelemahan. Nah, hal ini menyebabkan mereka melakukan efisiensi pekerja. Selanjutnya, kita bahas tentang deflasi. Deflasi, itu salah satu faktornya adalah penurunan kelas menengah. Sekarang kita bahas dulu kelas menengah. Jangan kaget ya, tapi di Indonesia, orang yang masuk golongan kelas menengah itu adalah mereka yang mendapatkan penghasilan per bulan 1,2 juta sampai 6 juta. Atau juga mereka yang mengkonsumsi atau menghabiskan 678.000 sampai 4,9 juta per bulan. Sangat tidak masuk akal. Dua itu tadi yang mendefinisikan kelas menengah di Indonesia. Di bawah penghasilan 1,2 juta per bulan dan konsumsi di bawah 678.000 per bulan, itu baru disebut kelas bawah. Yang padahal menurut saya sendiri, orang dengan penghasilan di bawah 3 juta itu termasuk miskin harusnya. Oke, di bawahnya itu masih ada lagi, yaitu kelas rentan. Definisinya adalah mereka yang konsumsi per bulannya di bawah 350.000. Emang ada? Nah, diukur dari definisi tadi, dalam 5 tahun terakhir, itu terjadi penurunan jumlah orang yang berada di kelas menengah. Tapi bukan berarti masyarakat kelas menengah itu jadi miskin. Menurut data 5 tahun terakhir, itu ada peningkatan 63% untuk orang-orang yang disebut HNW, atau High Net Worth Individual. HNW itu adalah orang yang memiliki net worth sekurang-kurangnya 1 juta USD, atau sekitar 16 miliar. Selain itu, ada juga peningkatan 28% dari orang-orang yang didefinisikan sebagai UHNW.
Atau ultra high net worth yang asetnya sekurang-kurangnya itu 30 juta USD atau sekitar 480 miliar. Nah, kalau kita lihat data pajak, itu ada peningkatan 33% dari orang-orang yang membayar tarif pajak lapisan 4. Yang bayar pajak lapisan 4 itu cuma orang-orang yang penghasilannya per tahun itu di atas 1,3 M atau sekitar 100 juta per bulan. Terus, maksudnya apa, Pak? Maksudnya, ya memang betul, kelas menengah itu tidak mengalami penurunan, tapi penyusutan, di mana turunnya jumlah orang di kelas menengah itu nggak cuma ke bawah aja, tapi juga ke atas, jadi ada yang naik level. Sekarang, kita ngomongin deflasi dan hubungannya sama penjelasan saya tadi. Apa itu deflasi? Simpelnya, ya penurunan harga barang dan jasa yang ada di pasar. Nah, kalau kalian ngomongin deflasi, kalian ngerasa nggak kalau harga barang-barang dan jasa itu turun? Apa justru malah naik? Bukannya justru setiap hari beritanya harga naik terus ya? Terus, kalau naik gitu, apanya yang deflasi? Yang terjadi di Indonesia itu karena daya beli kita menurun. Bukan nggak mau beli, tapi orang-orang itu nggak mampu beli. Begitu. Pertanyaan yang ke-10. Pak, kebiasaan membanding-bandingkan itu bagus nggak? Saya banyak lihat di internet kalau kunci dari kebahagiaan jangan suka membandingkan. Bapak juga pernah bilang begitu. Tapi Bapak juga pernah bilang kalau jadikan pembandingan diri dengan orang yang di atas kita sebagai motivasi agar mau bergerak. Yang benar yang mana, Pak? Oke, semua itu tergantung. Anggaplah membandingkan tadi itu adalah sebuah obat. Obat kalau kelebihan dosis pasti jadi racun. Dan sebelum kita minum obat, kita juga harus paham kenapa kita harus minum obat itu. Karena kalau kita asal minum, ya tentu aja nggak ngefek apa-apa. Kalau kamu pengen bahagia, ya emang betul, jangan membanding-bandingkan. Karena kalau kita membandingkan, pastikan kita membandingkan diri kita sendiri dengan orang yang kita secara sadar tahu dia punya keunggulan-keunggulan apa yang nggak kita miliki. Sehingga kita akan memunculkan rasa iri. Dan ini yang menimbulkan ketidakbahagiaan. Sebaliknya, kalau kamu memang siap untuk berkembang, mau jadi lebih baik dan maju, ya benar, kamu membandingkan diri dengan orang lain agar kamu punya keinginan untuk mengejar dan jadi orang yang seperti itu. Oke, 10 pertanyaan aja ya saya jawab hari ini. Ternyata panjang juga, hampir 18 menit. Next time saya lanjut lagi sesi tanya jawabnya. Silahkan kirim pertanyaan kalian di Twitter. Oke, sekian dari kuliah kita hari ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe.